Siap kan? Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah ya Ibu. Ada yang libur? Enggak Bu. Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir. Baiklah, untuk memastikan kehadiran kalian, ibu akan mengabsen satu persatu. Aulia, Hadir Bu. Ulan, Hadir Bu. Naila. Hadir Bu. Bagus, berarti memang hadir semuanya ya. Bagaimana? Udah makan siang tadi sebelum masuk? Udah Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Nyanyi apa yang mau anak ibu nyanyikan? Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Betul. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Masih ingat ada ibu pembelajaran minggu lalu? Masih Bu. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Sebelum ibu tunjuk, silakan Aulia. Iya, apa saja organ tubuh? Ada mata, Terus, telinga, terus, hidung, ya, mulut, ya, tangan, tangan, ada lagi, kaki. Masih ada lagi Aulia? dan saja Bu. Siapa yang tahu kegunaan dari mata? Melihat Bu. Iya, Ulan lalu jawabnya melihat. Siapa yang masih ingat telinga gunanya untuk apa? Angkat tangan. Mendengar Bu. Iya, mendengar. Berarti anak ibu semuanya masih mengingat pembelajaran yang minggu lalu dan masih belajar kan di rumah kan? Belajar Bu. Belajar. Oke. Kalau anak ibu belajar tadi malam pelajaran yang minggu lalu, pasti anak ibu masih ingat. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah anak ibu nanti membaca teks yang ada di buku, semoga anak ibu bisa dapat mengidentifikasikan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Terus yang kedua, membuat peta pikiran. Dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terus yang ketiga, dengan membaca teks, ibu harapkan anak ibu dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, dengan berdiskusi nanti, ibu berharap anak ibu dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Dan yang terakhir atau yang kelima, dengan melakukan percobaan, siswa
anak ibu dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Semoga aja anak ibu paham sampai terakhir kita belajar nanti. Baiklah, coba buka buku halaman 6. Sudah? Di situ ada judulnya Eropa masuk ke Indonesia. Udah dilihat di situ kan? Ada bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Siapa? Sebelum ibu tunjuk, siapa yang mau membaca lebih dahulu? Angkat tangan. Ya, Ulan silakan. Kalian simak ya. Yang kuat suaranya Ulan. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berubah merupakan penjajah samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajah dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusun oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Batam pada tahun 1506. 96. Diperhatikan lagi Ulan. Baiklah, untuk pembaca selanjutnya silahkan siapa ya, Ibu ya? Naila lah. Naila, coba Naila. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari keadaan luar. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Oke. Yang terakhir, anak ibu silakan baca. B. Adanya keinginan menyebarkan agama gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Oke. Jadi di situ ibu pengen tanya terhadap anak ibu. Menurut anak ibu, bagian yang paling menariknya di dalam teks itu yang bagian mana ya? Dah, ada yang tahu? Yang ibu tanyakan tadi, bagian yang paling menarik menurut anak ibu dalam teks tersebut bagian yang mana? Bu, menurut saya, Bu, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Oke, bagus Ulan. Ada lagi? Bu, Iya, Naila. kalau menurut saya harga rempah-rempah sangat mahal semahal emas. Harga rempah-rempah sangat mahal semahal emas. Bagus Naila. Ada lagi? Saya, Bu, Iya. menurut saya mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Bagus jawaban anak ibu semua. Bagus semua. Jadi memang bagian yang paling menarik di dalam cerita ini, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah
rempah sangat mahal, semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Sampai di sini, adakah anak ibu yang ingin bertanya? Silakan. Iya, Naila. Apa saja faktor-faktor pendorong penjajah samudera? Oh, ada anak ibu yang bisa menjawab? Enggak, Bu. Nggak ada. Coba baca lagi teksnya. Mana tahu bisa anak ibu menjawab pertanyaan dari Naila. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudera. Apa aja faktornya? Nah, coba lihat lagi di bukunya. Faktor yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Dan yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Dan yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Itulah faktor utama pendorong penjajahan samudera. Coba digarisbawahi faktor-faktornya tadi. Biar anak ibu tidak lupa besok masuk dalam ujian. Oke, udah? Udah, Budi. Selanjutnya, silahkan anak ibu keluarkan buku. Sekarang, perhatikan di laptop ibu ada pola pikiran. Nah, ini disebutkan pola pikiran. Ini disebut dengan pola pikiran. Kenapa ini disebut dengan pola pikiran? Ini cuma garis besar dari cerita yang ada di buku tadi, yaitu Eropa menjajahi Indonesia. Nah, di sini itu adalah judul besarnya, dan yang bercabang-cabang ini itu adalah isi dari penjajahan yang ada di Eropa. Nah, silakan anak ibu bikin di bukunya seperti ini. Bikin ya yang seperti ini pola pikirnya. Lihat yang ada di teks tadi, coba lihat. Di situ kan ada semuanya. Kalian garis besarkan aja. Contohnya seperti kan yang ini bebas ya. Gambarnya ini, bentuknya ini bebas. Bebas mau seperti apa. Mau judulnya kalian bikin di atas kali, terus kalian bikin cabang-cabang sini, terserah kalian mau seperti apa. Intinya satu pohon mempunyai akar dan mempunyai cabang. Itu dia dimaksudkan dengan pola pikir. Silahkan anak ibu kerjakan. Nanti bagi yang belum mengerti bisa tanyakan kembali kepada ibu. Nah, udah siap? Udah, Bu. Udah. Siapa yang mau tampil duluan ke depan untuk mempresentasikan pola pikirannya? Saya, Bu. Silahkan Aulia. Datangnya bangsa Barat. Ya. Latar belakang, tujuan bangsa Barat yang menjajah Indonesia. Iya. Seperti apa apanya polanya? Coba dilihatkan ke depan. Iya, udah bagus. Berarti anak ibu sudah memahami pola pikir yang ibu jelaskan tadi. Beri aplaus untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya silahkan baca yang ada di buku halaman 8. Dibaca bukunya
yang di halaman 8 yaitu sifat-sifat benda. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Udah siap bacanya? Udah, Bu. Udah siap? Udah dibacakan? Nah, sekarang Ibu pengen tanya, seperti apa saja sifat benda cair? Siapa yang bisa jawab sebelum Ibu tunjuk? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak Ibu tunjuk ya. Naila, silahkan jelaskan sifat benda cair yang mana Naila telah membaca yang ada di buku tadi. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Mengikuti wadahnya. Terus ada lagi Naila? Ada, Bu. Apa lagi? Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Terus ada lagi? Bentuk benda cair mengalir ke tempat yang rendah. Benda cair turun ke tempat yang rendah. Apa mungkin benda cair akan naik ke atas? Enggak, Bu. Nah, selanjutnya sifat-sifat benda padat. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat setelah membaca teks tadi yang ada di buku? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Ulan, silakan Ulan. Bentuknya padat, Bentuknya padat, tidak dipengaruhi wadahnya, tidak mempengaruhi wadahnya, memiliki volume yang tetap. memiliki volume yang tetap. Bagus, berarti anak ibu masih ingat ya setelah membaca bukunya tadi. Selanjutnya sifat benda gas. Coba yang menyampaikannya sifat benda gas yaitu Aulia. Menempati ruang, Menempati ruang. Ada lagi? mengisi seluruh ruangan yang ditempati, Mengisi seluruh ruang yang ditempati. terdapat di segala tempat. Terdapat di segala tempat. Oke. Jadi, bagaimana Nak Ibu sudah paham dengan tentang sifat benda padat dan benda cair? Udah, Bu. Udah. Jadi sekarang kita akan membentuk kelompok. Semuanya berdiri, tutup bukunya dulu. Baiklah, di sini Ibu membawa ini. Ini isinya adalah parfum, yaitu benda cair. Ini apa coba? Cangkir, Cangkir yaitu benda padat. benda padat. Dan ini apa? Balon, Balon. Berarti isinya gas. gas. Baik. Nah, untuk mempraktekkan apakah benar benda cair dimasukkan ke wadah akan berbentuk tetap? Siapa anak ibu yang mau membantu ibu ke depan? Silakan angkat tangan. Iya, berarti semuanya mau ya. Nah, satu persatu dulu. Sekarang ibu tunjuk Ulan untuk benda cair. Silakan di sini Ulan. Udah lebih. Baik Ulan, coba tuangkan. Yang lain perhatikan ya. Ulan menuangkan parfum ke tempat spray. Pelan-pelan. Up. Udah. Gimana? Apakah dia bentuknya tetap atau berubah? Tetap. Gimana? Mengikuti wadah. Mengikuti? Wadah. Ada tadi yang bilang berubah. Apanya berubah? Kelompok siapa tadi? Aulia. Kelompok Aulia. Apanya yang berubah Aulia? Ada, Bu. Tadi kenapa dibilang
berubah? Berarti Aulia tidak memperhatikan ya. Perhatikan ke depan. Sekarang kelompok Aulia lagi. Kita lihat. Berarti untuk benda cair, anak ibu udah paham? Udah, Bu. Ya. Selanjutnya, terima kasih kepada kelompok Ulan. Silakan kembali ke tempat. Beri aplaus untuk kelompok Ulan. Selanjutnya kelompok Aulia yang bilang tadi berubah saat benda cair dimasukkan kepada tempatnya. Coba Aulia masukkan ke toples gelasnya. Sekarang diangkat, diperlihatkan kepada teman-temannya. Gimana? Apakah benda padat ini setelah dimasukkan ke toples berubahkah bentuknya? Apa dia menetap di dalam? Menetap di dalam. Apakah benar, Aulia? Benar, Bu. Benar. Aulia, besok kelompok Aulia harus memperhatikan ke depan, jangan bermain-main. Iya, Bu. Berarti ini benda padat dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya menetap. Beri aplaus untuk kelompok Aulia. Selanjutnya kelompok Naila. Nah, di sini ada, menghadap ke teman-temannya. Ada dua. Apa sifat dari gas? Coba dipegang dan apa sifatnya? Coba yang telah dibacakan tadi dan sudah dibikin tugas. Menempati ruang. Apakah benar menempati ruang? Benar, Bu. Contohnya seperti apa? Balon yang kempis menjadi besar. Iya, balon yang kempis menjadi besar karena diisi oleh gas. Oke. Bagi kelompok yang lain, apakah benar yang disampaikan oleh kelompok Naila? Benar, Bu. Benar. Beri aplaus untuk kelompok Naila. Berarti semuanya sudah paham tentang gas dan cairan serta benda padat. Nah, sebelum pulang silahkan kembali untuk Naila. Terima kasih Ibu ucapkan untuk semua kelompok mantap. Nah, sebelum pulang, adakah yang ingin ditanyakan oleh anak Ibu terhadap Ibu tentang Eropa masuk ke Indonesia, benda padat menjadi sifat benda padat, sifat benda cair dan sifat gas. Adakah anak Ibu yang ingin ditanyakan sama Ibu? Silahkan bertanya. Enggak, Bu. Berarti semuanya sudah paham kan? Iya, Bu. Untuk tugas di rumah silahkan buka halaman di halaman 10 itu sudah ada di situ semua. Di situ kalian kerjakan bersama teman boleh, keluarga boleh. Pokoknya dikerjakan. Untuk minggu depan anak Ibu harus mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, sebelum pulang, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang pembelajaran kita tadi, yaitu pertama Eropa yang masuk ke Indonesia. Rangkuman untuk pembelajaran hari ini, Eropa yang masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Fakta penerang Eropa masuk ke Indonesia, yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan, yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama, dan yang terakhir adanya keinginan mencari kejayaan. Dan sifat-sifat pada benda padat jika dimasukkan ke dalam wadah, dia akan tetap berbentuk seperti apa yang kita masukkan, dia akan tetap seperti itu. Kalau sifat gas, sifat gas, dia mengisi seluruh ruangan,
memadati seluruh ruangan. Terus sifat benda cair, dia akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya yang di sekitar kita yaitu parit yang ada di depan rumah anak ibu sekalian. Nah, cukup sampai di sini pembelajarannya. Jika ada kesalahan dari ibu menyampaikan ke anak ibu, ibu mohon dimaafkan. Mau memaafkan ibu kalau jika ibu ada kesalahan? Mau, Bu. Ibu ucapkan terima kasih. Siapkan ketua kelas. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum keluar dari ruangan ini, anak ibu langsung pulang. Jangan singgah ke rumah teman. Pulang dulu sampai di rumah, minta izin kepada orang tua untuk menuju ke rumah teman. Cukup sampai di sini, silahkan pulang.